kita melangkah ke bagian yang keempat, persiapan. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Anggaran PPK diharapkan segera mengalokasikan pembiayaan anggaran tahun 2021, mulai proses pendaftaran sampai dengan pemberkasan untuk penetapan NIP, ya, nomor induk dari PKN. Khusus anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru dengan menggunakan CBT, Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, selanjutnya formasi khusus CPNS. Nah, PPK segera melakukan pemilihan formasi khusus untuk CPNS. Nah, ini formasinya putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude, itu jumlah sesuai kebutuhan. Kemudian penyandang disabilitas, jumlahnya minimal 2% dari formasi. Diaspora, itu jumlahnya sesuai kebutuhan. Nah, jenis formasi khusus CPNS putra-putri lulusan terbaik cum laude ini dikhususkan ya, yang A dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal strata 1 atau S1, tidak termasuk diploma 4 ya. Kemudian yang B, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penetapan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari Menteri, ya, dilakukan di SSCASN BKN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman, ya, penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Kemudian calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A unggul. Pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini untuk formasi khusus CPNS disabilitas. Ini syarat-syaratnya di sini. Yang A saya ambil poinnya saja ya. Nanti dicantumkan dalam pengumuman, kemudian ditetapkan pula untuk formasi umum. Selanjutnya, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Kemudian yang selanjutnya serendah-rendahnya usianya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun. Dengan ketentuan aksesibilitas ya. Kemudian didampingi oleh petugas atau pendampingan dengan kondisi nanti seleksinya sama ya. Kemudian yang terakhir tatap muka langsung maupun dengan video. Jenis formasi khusus CPNS atau diaspora, di sini saya ambil poin-poinnya. Bersangkutan itu bekerja paling singkat selama 2 tahun ya, memiliki surat rekomendasi. Kemudian yang berikutnya diperuntukkan khusus untuk jabatan peneliti, dosen, perekayasa, dan analisis kebijakan. Nah, ini. Kemudian yang C di sini dicantumkan dalam pengumuman, nanti akan disampaikan juga. Kemudian yang berikutnya setinggi-tingginya usianya 35 tahun. Kemudian poin berikutnya paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan setara 3. Kemudian jabatan analisis kebijakan. Selanjutnya postdoktoral ya. Pelamar tidak sedang menempuh postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Masih di formasi khusus CPNS diaspora. Berikutnya ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan formasi umum. Nanti ini akan diinformasikan juga. Surat pernyataan bermaterai. Nanti ada bukti fisik ya dari pelamar untuk dibuat surat pernyataan bermaterai. Berikutnya terbukti tidak sesuai
Artinya PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan jika pelamar tersebut memiliki cacat dalam mengikuti seleksinya seperti itu. Kemudian penyetaraan ijazah bagi dispora lulusan perguruan tinggi luar negeri ini juga perlu ada ya dilampirkan juga. Kemudian berikutnya tidak dapat melampirkan ijazah. Ya, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan juga. Nah, lain-lain, PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan PKN. Ini nanti akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian PPK akan segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD, seleksi kompetensi, kemudian SKB khusus untuk CPNS. Nah, khusus untuk seleksi P3K guru, ya, dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi P3K guru, kemudian seleksi atau verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud. Biaya pelaksanaan seleksi dengan CPT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, kemudian pemberkasan NIP P3K di BKN oleh pemerintah daerah PPK.